Assalamualaikum sahabat pecinta film lawas Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini, Mimin mengajak sahabat bernostalgia ke tahun 90-an, dengan menyaksikan sebuah film lawas yang dibintangi aktor kebanggaan kita, siapa lagi kalau bukan Berry Prima. Film di kali ini berjudul Angling Dharma dalam episode Pemberontakan Batik Madrim, sebuah film yang sangat asik untuk kita saksikan. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebuah film berjudul Angling Dharma 2 dalam episode Pemberontakan Batik Madrim, adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang raja bernama Angling Dharma, yang harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dia lakukan. Dia harus mengembara untuk menyebarkan kebaikan dan menolong sesama, agar kesalahannya diampuni oleh Dewata. Ini adalah Prabu Angling Dharma bersama istri keduanya Dewi Anggorowati. Dan ini adalah Patih Batik Madrim bersama abdi setianya yang bernama Klungsur, yang setia mendengarkan curhatan sang patih, karena nasibnya yang belum juga punya pasangan hidup alias jomblo guys. Dikisahkan Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati mendapat perintah untuk melakukan topong rame atau berkelana untuk memberantas ketidakadilan, menolong yang lemah dan menegakkan kebenaran. Selain itu, selama berkelana, Prabu Angling Dharma juga harus melakukan panama tanpa asal-usul dan tanpa kedudukan atau jabatan. Ini dilakukan sebagai hukuman karena Angling Dharma tidak menepati janjinya, dan meninggalkan istri pertamanya Dewi Setiawati agar dia mendapatkan ampunan dari Dewata. Selama Prabu Angling Dharma mengembara, segala urusan kerajaan Malawapati diserahkan kepada Batik Madrim. Tapi, Patih Batik Madrim menolak. Dia lebih memilih menemani Prabu Angling Dharma dalam perjalanannya, sebagai bentuk pengabdian dirinya kepada junjungannya itu. Akhirnya, dimulailah pengembaraan Prabu Angling Dharma, didampingi oleh patihnya Batik Madrim dan seorang abdi setianya Klungsur. Sementara istrinya Dewi Anggorowati ditinggalkan di istana. Mereka mengembara masuk hutan, keluar hutan, naik gunung lewat lembah sungai, mengalir indah ke samudra. Sementara itu, di kerajaan Kertonegoro, Sang Prabu Raja Baksunanda menerima seorang utusan dari kerajaan Simbar Manyuro, yang bermaksud menyampaikan lamaran dari junjungannya Prabu Pancaknyono, untuk meminang putri Raja Baksunanda yang bernama Kentrusilowati. Namun, untuk kedua kalinya lamaran itu ditolak. Rupanya utusan itu sakit hati. Sekejap saja dia menghilang. Dan tiba-tiba Dewi Kentrusilowati pingsan. Rupanya utusan itu membawa pergi Sukma putri Kentrusilowati. Saat Prabu Angling Dharma sedang beristirahat, tiba-tiba mendengar suara wanita minta tolong. Rupanya sepasang suami istri telah menjadi korban perampokan, sang istri hendak diperkosa dan si suami malah lari menyelamatkan hartanya. Prabu Angling Dharma langsung menghajar mereka. Cukup mudah baginya mengalahkan para cecunguk penjahat kelas teri. Prabu Angling Dharma lalu mengambil kalung bergambar tengkorak yang dikenakan oleh para perampok itu. Akhirnya mereka menemukan markas komplotan perampok itu. Segera saja Prabu Angling Dharma menghajar mereka semua. Patih Batik Madrim pun tidak tinggal diam. Dia turut menghajar para perampok itu. Dan akhirnya kepala perampok itu tewas di tangan Prabu Angling Dharma. Sementara itu di kerajaan Kertonegoro Dewi Kentrusilowati masih terbaring seperti orang tidur. Ayahnya Raja Basinanda sudah mencoba berbagai macam cara untuk mengobati putrinya. Orang-orang sakti yang datang untuk menolongnya tidak mampu membawa pulang Sukma putrinya, malahan nasib mereka berakhir dengan kematian. Kemudian Raja Basunanda mengadakan sayembara siapa saja yang bisa mengobati dan membawa kembali Sukma putrinya, jika laki-laki akan dinikahkan dengan putrinya dan jika perempuan akan dijadikan anak angkat Raja Basunanda. Kemudian disebarlah sayembara itu ke pelosok negeri dengan burung merpati. Singkat cerita, salah satu merpati yang membawa lembaran sayembara itu secara tak sengaja terkena lemparan batu Batik Madrim dan menjatuhkan lembaran sayembara itu. Batik Madrim yang membaca isi sayembara berkata kepada Klungsur, inilah saatnya dia mendapatkan pendamping hidup yang selama ini dia idam-idamkan menjadi menantu seorang Raja Kertonegoro, Prabu Basunanda. Mereka pun akhirnya menuju ke istana kerajaan Kertonegoro untuk mengikuti sayembara. Patih Batik Madrim yang sangat ingin mendapatkan pendamping hidup meminta izin kepada Prabu Angling Dharma yang sudah bersiap-siap agar dia saja yang menyelamatkan putri Kentrusilowati. Dengan harapan nantinya dia bisa menikahi putri Kentrusilowati itu. Sekejap saja Sukma Patih Batik Madrim sudah berada di sebuah tempat seperti gua guis. Dia langsung mendapat serangan dari makhluk-makhluk penjaga tempat itu. Beberapa benda-benda aneh pun terbang menyerang Batik Madrim.
Sampai akhirnya dia terjatuh di antara dinding yang terus menghimpitnya. Sementara Prabu Anglingdarma yang melihat tubuh Patihnya mengeluarkan darah tampak khawatir, dia segera meninggalkan raganya untuk membantu Patih Batik Madrim. Tak lama kemudian Batik Madrim berhasil lolos dari himpitan dinding itu. Dia terkejut dengan kehadiran Sukma Prabu Anglingdarma. Batik Madrim melihat Sukma Dewi Kenturus Silawati yang terbaring mengambang di udara. Segera saja dia menghampirinya. Tiba-tiba sebuah tombak terbang ke arahnya, beruntung Batik Madrim menyadarinya dan segera menghindar. Kemudian disusul makhluk-makhluk hitam menyerangnya. Batik Madrim langsung menghajar mereka. Selesai menghajar makhluk-makhluk itu, Batik Madrim bermaksud menolong Dewi Kentur Silawati. Namun dia terkejut, ternyata Sukma wanita itu sudah tidak ada. Rupanya dia kalah cepat dengan Prabu Anglingdarma yang lebih dulu membawanya. Batik Madrim tampak kecewa dan sakit. Batik Madrim yang sangat berharap mendapatkan seorang pendamping hidup, lagi-lagi harus mengalah kepada junjungannya. Saat Sukmapati itu kembali ke raganya, dia melihat Prabu Anglingdarma sudah berada di dekat Dewi Kentur Silawati, dan akhirnya wanita itu pun terbangun dari tidur panjangnya. Dan pada akhirnya, Pati Batik Madrim menikah dengan Dewi Kentur Silawati. Dia memiliki pendamping hidup, seorang putri dari Kertonegoro, anak Prabu Basunanda. Tapi itu cuma khayalan garis. Prabu Anglingdarma yang sudah memiliki 2 orang istri itu, akhirnya menikah lagi dengan Dewi Kentur Silawati. Prabu Basunanda dan semua pejabat kerajaan pun senang dengan pernikahan mereka, kecuali sang Pati Batik Madrim yang tampak sedih dan kecewa karena gagal lagi memiliki pendamping hidup. Ini adalah Prabu Pancaknyono penguasa kerajaan Simarmanyuro, dan ini adalah Sekarmayit pengikut setianya. Dia ditugaskan Prabu Pancaknyono untuk mengikuti gerak-gerik Prabu Anglingdarma dan Putri Kentur Silawati. Dewi Kentur Silawati yang sudah menjadi istri sang Prabu Anglingdarma akhirnya mengikuti pengembaraan suaminya bersama Patih Batik Madrim dan 2 pengawal istana. Saat mereka istirahat, Prabu Anglingdarma melihat seseorang sedang mengawasinya. Raja itu memerintahkan patihnya untuk menjaga raganya selama Sukmanya mengejar orang itu. Karena kesal akhirnya Dewi Kentur Silawati memutuskan untuk kembali ke istana, sementara Sukma Prabu Anglingdarma masih mengejar orang itu yang ternyata adalah Sekarmayit. Akhirnya mereka bertarung, Sekarmayit yang sudah mulai terdesak mengeluarkan senjata andalannya menyerang Raja Malwapati itu dengan beringas. Akhirnya Sekarmayit tewas oleh senjatanya sendiri. Sementara itu, Batik Madrim yang sedang menjaga raga Prabu Anglingdarma mendapatkan bisikan yang menghasut dia untuk masuk ke raga Anglingdarma agar apa yang dia inginkan bisa tercapai. Pati itu menolak dan coba untuk bertahan dari bisikan itu. Namun, bayangan kebahagiaan bisa bersanding dengan wanita-wanita yang dia kagumi akhirnya mengalahkan keteguhannya, dan Sukma Pati Batik Madrim keluar dari raganya kemudian masuk ke raga Prabu Anglingdarma. Sukma Prabu Anglingdarma yang kembali ke tempat peristirahatan terkejut karena istrinya, Patih, dan pengikutnya sudah tidak ada, bahkan raganya pun menghilang. Kita kembali ke kerajaan Malwapati di mana Dewi Anggorowati istri Prabu Anglingdarma terkejut dengan kedatangan suaminya itu. Dewi Anggorowati heran melihat tingkah suaminya itu duduk di singgah sana Patih bukan di singgah sana raja. Malam pun tiba, mereka bermaksud wik-wik untuk melepas rindu. Rupanya Anglingdarma yang satu ini lupa dengan kebiasaan yang dilakukan sebelum memulai proses wik-wik. Ya kembang setaman, istrinya yang curiga akhirnya dengan sengaja dia menumpahkan air kembang setaman yang sudah disiapkan. Dan Dewi Anggorowati meminta kepada suaminya untuk menunda proses wik-wiknya. Dewi Anggorowati terus mengawasi gerak-gerik suaminya itu. Dia merasa ada yang aneh melihat gelagat suaminya yang tak biasa. Sering melintir kumis walau tidak punya kumis gaes. Anggorowati meminta kepada suaminya yang palsu itu untuk membuktikan bahwa dia lebih mencintai dirinya dibandingkan istri-istri yang lain. Dewi Anggorowati ingin melihat ayam milik Batik Madrim bicara. Awalnya dia menolak, namun istrinya berjanji jika dia bisa menunjukkannya dia akan memberikan pelayanan yang terbaik. Malam nanti akhirnya untuk membuktikan cintanya itu mau tidak mau Sukma Batik Madrim harus keluar dari raga Prabu Anglingdarma dan masuk ke tubuh ayam miliknya. Saat itulah datang Sukma Prabu Anglingdarma dan langsung masuk ke raga miliknya. Kemudian Prabu Anglingdarma memutuskan untuk kembali ke kerajaan Kertonegoro untuk menyusul Klungsur. Namun baru saja dia keluar, sudah ada Prabu Pancaknyono yang menantangnya adu ilmu kanuragan. Akhirnya mereka pun bertarung. 2 orang raja dengan kesaktian yang luar biasa saling serang untuk mengalahkan
Prabu Pancaknyono rupanya memiliki kesaktian yang luar biasa mengikat Prabu Anglingdarma hingga tak berdaya. Saat itulah muncul Patih Batik Madrim yang mengawasinya dari jauh. Prabu Anglingdarma akhirnya bebas dari jeratan tali itu dan kembali menyerang Prabu Pancaknyono. Namun raja ini benar-benar sakti. Tiba-tiba saja lengannya terbang dan mencekik Prabu Anglingdarma. Raja Simbarmanyuro itu terus menghajar Prabu Anglingdarma, dan lengannya terus mencekik Raja Malwapati itu hingga mengeluarkan darah. Anglingdarma terus terdesak. Saat dia ingin mengeluarkan ajian pamungkasnya, Batik Madrim yang melihatnya tahu, junjungannya itu akan menggunakan ajian pelebur sukma. Menurut gurunya, ajian pelebur sukma hanya bisa dipakai sekali seumur hidup karena bisa menyebabkan kematian. Batik Madrim segera maju dan memohon kepada raja yang sekaligus adik seperguruannya itu untuk menghadapi Pancaknyono. Untuk menebus kesalahannya, segera saja dia menyerang Pancaknyono menggunakan ajian pelebur sukma. Akhirnya, Prabu Pancaknyono itu tewas dan Batik Madrim dalam kondisi sekarat memohon maaf kepada junjungannya itu atas kesalahan yang telah diperbuat. Setelah menerima permintaan maafnya, Patih Batik Madrim tewas dalam pangkuan Prabu Anglingdarma. Karena ketulusan Prabu Anglingdarma yang memaafkan Batik Madrim, dia pun mendapatkan pengampunan dari Dewata dan masa tupung rame yang dia lakoni pun selesai. Cerita pun berakhir, demikian sebuah film lawas dari Aba Beri Prima, yang berjudul Anglingdarma dalam episode Pemberontakan Batik Madrim. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian film ini. Tetap semangat, dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.